Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da Isya Musalla Abdan Syakura Perumahan Citra Indah City rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, dan selalu berusaha menjaga kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, diantaranya dengan menjalankan segala perintah beliau, dengan menjauhi segala larangan beliau, dengan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga menghidupkan serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan melaksanakan apa yang beliau wasiatkan. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau, serta mendapatkan air dari telaga beliau. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita dan keluarga kita oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang soleh, bersama rombongan para ahli sorga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup di alam dunia oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, dengan kesehatan yang barokah, kesehatan yang bermanfaat yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti ada di alam akhirat, supaya di alam akhirat kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan dengan barokah Fatihah dan selawat apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah yang sedang sakit segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah dan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا قدوة للناس لازمة نبينا رحمة للكون شاملة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا مصطفى من أكرم البشر نبينا مصطفى من أجمل الصور يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم wahai umat sekalian mari kita bersolawat pada Nabi kita Muhammad agar mendapat syafaat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma
liaulil minal ahwali muqtaimin maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim manusia paling mulia Nabi kita Muhammad manusia paling agung Nabi kita Muhammad manusia paling tampan Nabi kita Muhammad paling nikmat memandang Nabi kita Muhammad Al-Quran yang berjalan Nabi kita Muhammad yang akhlaknya terpuji Nabi kita Muhammad yang namanya di langit Nabi kita Muhammad yang namanya di sorga Nabi kita Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah telah diterangkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah ta'ala qala Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah ta'ala kullu baldatin yakunu biha arba'atun fa ahluha maksumuna minal bala al-awwalu imamun adilun la yadlimu wasani alimun ala sabilil huda wasalis masyayikhun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yahraduna ila talabil ilmi wal qur'an wa rabi nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan taklim kita malam ini. Baik, keterangan tersebut kita artikan supaya kita bisa mengerti, bisa memahami isi kandungannya, dan alangkah
istimewanya, alangkah afdolnya apabila kita bisa mengamalkannya di dalam menjalani kehidupan kita di alam dunia yang fana ini, yang bersifat temporer, yang bersifat sementara dan tidak akan lama. Baik, qala telah bertutur kata Sopo al-imamu al-Qurtubi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah, yaitu seorang ulama yang bernama al-Imam al-Qurtubi al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kata beliau begini, kullu baldatin, setiap negeri, kullu baldatin, setiap negeri, yakunu biha arbaatun, yang di dalam negeri tersebut ada 6 golongan. Pak ahluha, maka penduduk negeri itu maksumuna, oleh Allah akan dipelihara, oleh Allah akan dijaga, oleh Allah akan dihindarkan minal balai, dari bencana, dari malapetaka. Negeri manapun di dunia ini, apabila di dalam negeri tersebut ada 4 golongan manusia, maka seluruh penduduk negeri tersebut akan diamankan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari malapetaka, dari bencana, baik bencana berupa gempa bumi, longsor, banjir bandang, angin tornado atau puting beliung, dan apapun bentuk bencananya. Karena Allah Maha Kuasa, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan tidak seorang pun makhluk yang mampu menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya eksistensi keberadaan 4 golongan ini sangat penting. Adapun yang 4 golongan tersebut, pertama, imamun adilun la yadlimu. Ada seorang penguasa yang adil dan selalu menegakkan keadilan, selalu menegakkan kebenaran, selalu menegakkan kebaikan. Pemimpin yang adil, yang berani mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Pemimpin yang adil, yang berani mengatakan yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Pemimpin yang adil, pemimpin yang selalu memenuhi hak-hak rakyatnya. Tidak seorang pun dari rakyatnya yang haknya diperkosa, yang haknya tidak diberikan. Imamun adilun, pemimpin yang adil, la yadlimu, yang tidak berbuat zalim. Nah, apabila di suatu negeri, di dalam negeri tersebut dipimpin, dikuasai oleh seorang penguasa, oleh seorang pemimpin yang adil dan tidak pernah berbuat zalim, maka seluruh penduduk negeri itu oleh Allah akan dijaga, akan diamankan, akan dipelihara dari malapetaka, dari bala, dari bencana. Nah, boleh jadi ketika suatu negeri oleh Allah didatangkan malapetaka terhadap penduduk negeri tersebut, baik berupa gempa bumi atau tanah longsor atau banjir bandang seperti yang pernah terjadi penduduk negeri-negeri terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut dan sebagainya. Boleh jadi salah satu faktor penyebabnya adalah karena negeri tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim. Bagaimana Allah membinasakan kaum Bani Israel yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim yang bernama Fir'aun? Bagaimana Allah membinasakan kaumnya Namrud yang dipimpin oleh seorang raja penguasa yang zalim yang bernama Namrud? Kebanyakan negeri-negeri di zaman dahulu dibinasakan oleh Allah
baik dengan ditenggelamkan ke dalam bumi atau dituruni hujan api atau yang lainnya. Salah satu di antara faktor penyebabnya yang paling dominan adalah karena negeri itu telah dikuasai, dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak adil, yang zalim. Pemimpin yang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. Cara apapun dilakukannya, kalau perlu membunuh, bunuh saja. Yang penting tujuan mereka tercapai. Na'udzubillah min. Nah, makanya eksistensi keberadaan pemimpin zalim ini jangan dibiarkan, harus dilawan. Sebab kalau dibiarkan bisa mengundang turunnya azab Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah alimun ala sabilil huda. Kalau di negeri tersebut ada ulama yang berjalan di atas petunjuk Allah, ulama yang istiqomah, yang berjalan di atas kebenaran dan selalu istiqomah menegakkan kebenaran, yakni ulama yang wara', ulama yang selektif, ulama yang apik, ulama yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan jabatan, dengan kekayaan sebanyak apapun. Ulama yang istiqomah. Nah, ini penting. Kita butuh ulama-ulama yang istiqomah, bukan kita butuh ulama-ulama pejuang yang istiqomah memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melawan segala macam bentuk-bentuk kezaliman. Kita butuh ulama yang seperti ini, dan kita umat Islam, saya pribadi sangat tidak butuh ulama pecundang, ulama penjilat, ulama yang berpihak pada orang-orang kafir demi mendapatkan sekepok uang. Na'udzubillah min. Sekarang banyak ulama-ulama tipe seperti ini. Ya, kalau saya boleh katakan ulama anjing itu. Kalau umpama ada ulama seperti itu. Na'udzubillah min. Nah, ulama-ulama pecundang, ulama-ulama penjilat, ulama-ulama yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya, untuk mendukung kejoliman-kejoliman yang dilakukan oleh para penguasa jolim. Ulama seperti ini yang bisa mengundang turunnya azab Allah. Di kita di Indonesia banyak nggak oleh seperti ini? Banyak nggak? Oleh karena banyak nggak usah sebutin ya, kebanyakan ya. Capek nyebutinnya. Udah rahasia, udah tahu sendirilah. Udah tahu sekarang akan zamannya medsos. Maka kalau mau ikut ulama yang lurus. Jangan ulama pecundang, ulama penjilat, ulama amplop. Jadi imanuhum fi amplopihim, iman mereka berada di dalam amplop mereka. Kalau amplopnya tebal, begitu dipesan oleh orang kafir, udah halalkan saja yang haram. Ya katakan halal karena amplopnya gede. Nah, ulama perusak seperti ini, perusak agama ini. Itu ulama seperti ini, kalau ada itu musuh saya itu. Saya berani duel dengan dia, tapi tangan kosong, nggak usah pakai ilmu santet. Ya kalau pakai ilmu santet silakan saja kalau mau mah. Tapi jangan salahkan salah kalau santet dia kembali ke dirinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi kita butuh ulama yang berjalan di atas jalan yang benar, ulama yang istiqomah selalu berjalan di atas jalan petunjuk Allah, ulama yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf, mencegah dari kemunkaran, ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Sebenarnya menurut Al-Quran, menurut firman Allah, yang disebut ulama itu bukan berarti orang tersebut titelnya profesor, doktor, kiai, haji, lalu di belakangnya titelnya berjejeran MBA, MM, SC, MSC, MPD, apa lagi ya? MCK, LC, lulusan Cibarusah. Bukan.
Sangat naif sekali ketika kita menilai seorang ulama hanya dari titelnya. Bukan dari titelnya, dari ketakwaannya, dari keadaan ketakutannya kepada Allah sejauh mana. Buat apa ilmunya pintar, titelnya berjejer depan belakang, depannya profesor doktor, ujungnya MM, MA, MAG, MSD, LC, MPD, MBA, MTK, ember bocor sekalian. Buat apa kalau fatwa-fatwanya bertentangan dengan Al-Quran? Yang haram dia katakan halal, yang halal dia katakan haram, yang benar dia katakan salah, yang memperjuangkan kebenaran dia katakan salah, sementara yang berbuat dolim dia katakan benar. Naudzubillah, ulama seperti ini dengan ilmunya bukan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah, tapi dia semakin bertambah rasa keberaniannya kepada Allah, dan ia semakin bertambah jauh dari Allah, dan semakin bertambah kebencian Allah, kemurkaan Allah kepada ulama yang seperti ini. Naudzubillah min. Saya ngomong begini bukan keras, menyampaikan kebenaran, dan saya tidak akan pernah takut menyampaikan kebenaran, walaupun nyawa taruhannya. Nah, menyampaikan kebenaran mati, nggak menyampaikan kebenaran juga mati. Kita semua bakal mati kok. Gak usah takut mati, walaupun takutnya bakal mati. Para jamaah, ulil haqqa walau kana murran, kata Nabi, katakan ya hak adalah hak walaupun pahit, walaupun resikonya berat. Nah itu yang kedua, berarti eksistensi keberadaan seorang ulama yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan ulama tersebut selalu mendorong atau selalu memotivasi, selalu mengajak kepada umat untuk terus belajar ilmu agama, untuk terus memperdalam ilmu agama, dan untuk belajar Al-Quran. Nah, apabila ulama tipe seperti ini ada di suatu negeri, itu bisa meredam kemurkaan Allah. Yang tadinya Allah murka mau menurunkan gempa di Indonesia nggak jadi, karena masih ada yang dilihat oleh Allah, ulama-ulama istiqomah. Boleh jadi seandainya nggak ada ulama istiqomah, mungkin gempa terjadi bukan hanya di Cianjur, mungkin se Indonesia mungkin. Tapi masih ada yang dilihat oleh Allah, kekasih-kekasihnya Allah, maka hanya dikasih contoh saja di Cianjur, pelajaran buat yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masyayihun, tadi ulama yang berjalan di atas jalan yang benar, ulama yang warok, ulama yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta dan tahta, tidak. Dia tetap istiqomah, itu mempertahankan dan menegakkan kebenaran. Yang ketiga, masyayihun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yahruduna ila thalabil ilmi wal Qur'an. Yang ketiga adalah karena adanya orang-orang yang masih mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan mengajak kepada umat untuk belajar agama dan belajar Al-Qur'an. Nah, kalau masih ada orang seperti ini, insya Allah penduduk suatu negeri akan dijaga oleh Allah dari bencana. Dan yang keempat, yang terakhir adalah nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita-wanitanya, kaum wanitanya, mereka sama-sama menutup auratnya. Sekarang tahu sendiri zaman medsos, justru aurat itu diperlihatkan terang-terangan. Dulu masa saya waktu kecil pengen lihat apa ya? Pengen lihat gunung kembar aja susah. Sekarang masya Allah. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini bisa mengundang turunnya azab Allah. Dan apabila hal ini dibiarkan, jadi wanita-wanitanya udah berani, udah terang-terangan, bahkan mereka bangga
dengan bangganya memperlihatkan gunung kembarnya, memperlihatkan pusarnya, memperlihatkan bokongnya, cuma pakai BH dan cancut doang. Naudzubillah min. Padahal setiap wanita muslim khususnya itu diwajibkan menutup auratnya. Salah satu di antara wanita yang akan dijadikan bahan bakar api neraka adalah wanita yang tidak mau menutup aurat. Dan wanita yang tidak mau menutup auratnya, artinya wanita ini selalu memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain yang bukan mahram. Ini suatu tanda baginya bahwa sholat yang dikerjakannya selama ini tidak akan diterima oleh Allah. Karena di antara 10 golongan orang Islam yang sholatnya ditolak oleh Allah hari kiamat adalah yaitu imro'atun la tasduru nafsaha, wanita yang suka memperlihatkan aurat. Aurat itu kata Imam Syafi'i ma wajaba satruhu wa harama nadruhu, sesuatu yang wajib ditutupnya dan haram diperlihatkannya. Jadi kalau istri kita memperlihatkan aurat kepada laki-laki lain yang bukan mahram, ke pasar, kemana, ke mall, enggak menutup auratnya, itu dia lagi numpuk-numpuk dosa, enggak terasa. Suaminya kebagian dosanya kalau suaminya membiarkan, tidak memberitahu. Suaminya enggak mau memberitahu, malah memberi tempe udahan. Para jamaah, ini kewajiban suami. Jangan sampai suaminya ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, ahli puasa, diseret oleh istrinya ke neraka gara-gara membiarkan istrinya memperlihatkan aurat. Rugi, naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita-wanitanya mau menutup aurat. Aurat wanita itu menurut para ulama ahli fikih ada dua macam, ada wanita budak, ada wanita merdeka. Kalau aurat wanita budak sama dengan auratnya laki-laki merdeka, yaitu ma baina surah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Ini aurat bagi wanita budak, wanita hamba saya. Sama dengan aurat laki-laki merdeka. Tapi kalau aurat wanita merdeka, bukan wanita budak, itu jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan, termasuk rambutnya aurat. Kalau diperlihatkan kepada laki-laki lain yang bukan mahram, dosa dia, melanggar hukum Allah, dan dia harus menerima akibatnya nanti di neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya para suami kalau beliin pakaian untuk istrinya, beliin pakaian busana muslimah yang untuk aurat. Ini istri dibeli pakaian rok mini, you can see, yang gampang terbuka. iya, bikini, iya, pahanya kelihatan, gunung kembarnya nonjol kelihatan, pusarnya kelihatan. Udah gitu ke pasar naik ojek, wangi, udah cantik. Suami belum itu bego banget, udah cantik dibawa orang, bukannya bawa kamar. Lah yang beliin lipstik dia suaminya, yang beli pakaian dia. Pas udah cantik udah dandan jalan sama orang lain, kan bego itu suami. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah suami yang cerdas, yang pandai, yang paham agama. Udahlah kita mengeluarkan uang untuk beli pakaian istri, udahlah kita mengeluarkan uang untuk beli make up istri, udah gitu dipakai berbuat dosa oleh istri, ya kita kebagian dosanya. Naudzubillah min dzalik. Makanya jadilah suami yang cerdas, yang pandai, yang paham agama. Nah, apabila di suatu negeri wanita-wanitanya, kaum wanitanya mereka semuanya sama-sama menutup aurat, tidak memperlihatkan auratnya, bahkan merasa malu memperlihatkan auratnya, malu. Kemudian mereka tidak memperlihatkan perhiasannya dengan bangga. Sekarang kan udah zamannya
orang-orang berbangga-banggaan, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berbangga-banggaan, tahu-tahu mati aja. Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila wanita-wanitanya menutup aurat, maka hal seperti ini adalah merupakan suatu perkara yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjaga penduduk negeri tersebut dari malapetaka, dari bencana. Itulah 4 golongan yang keberadaannya sangat penting. Pertama, masih ingat siapa? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang tidak berbuat zalim. Pemimpin yang adil yang selalu istiqomah menegakkan keadilan. Yang kedua, ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ulama yang waro, ulama yang apik, yang selektif, ulama yang selalu istiqomah berada di jalan kebenaran, di jalan Allah, di jalan petunjuk Allah. Yang ketiga, masih ingat adanya orang-orang yang selalu istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan mendorong umat untuk selalu belajar agama dan belajar Al-Quran. Yang keempat, wanita-wanitanya sama-sama menutup aurat, tidak memperlihatkan aurat. Sekarang kan akhir zaman udah mulai bermunculan tanda-tanda kiamat. Laki-laki suka sama laki-laki, namanya gay atau homoseks, seperti yang pernah terjadi zaman Nabi Lut, kaum Sodomi, yang akhirnya itu kaum Sodomi oleh Allah dibinasakan. Masa laki-laki suka sama laki-laki, gimana pikirannya ya? Anjing nggak mau, anjing saja, anjing jantan nggak mau berhubungan intim dengan anjing jantan lagi. Segitu teh anjing yang nggak dikasih akal, ya nista ya. tahu, oh itu jantan, itu bukan untuk saya. Dia cari anjing bika. Ini manusia oleh Allah dikasih akal, tapi kelakuannya lebih indah daripada anjing. Anjing aja nggak begitu kok. Kan? Ada lagi wanita suka sama wanita, namanya lesbian. Awas jangan sampai di Indonesia yang namanya LGBT dilegalkan. Sekarang banyak kelompok-kelompok yang mendukung LGBT di Indonesia. Bahkan ada ulama juga yang mendukung. Itu bukan ulama, itu setan kalau mendukung LGBT. Walaupun dia profesor dokter, nggak ada apa-apa di depan saya itu. Kalau dia mendukung LGBT, itu udah gila itu ulama itu. Mungkin rambutnya gede kali ya? Ya, mungkin 5 M kali ya? Udah nggak. Jadi ilmunya, harga dirinya bisa dibeli dengan uang. Lah harga diri itu lebih berharga daripada uang. Kalau harga diri kita dibeli uang, berarti nggak ada harganya harga diri kita. Nauzubillah min dzalik. LGBT kan itu bacaannya menurut ejaan Inggris. LGBT kan tulisannya LGBT, L-nya laki-laki, G-nya goblok, B-nya bloon, T-nya tolol. Berarti LGBT laki-laki goblok, bloon tolol, udah goblok, bloon tolol lagi. Ya gimana nggak disebut goblok, bloon tolol aku? Hidup lagi. Masa? Ya hidup lah. Masa dia menjimak dubur? Dubur kan liang tai. Bahasanya liang tai. Itu nggak boleh, itu bukan untuk jalan si Abdul Goplak. Jalan si Abdul Goplak itu jalan depan. Jalan depan hanya ada di perempuan. Itu pun harus dengan cara nikah, bukan Cina. Ini jalan belakang, jalan dubur. Allah menciptakan dubur bukan untuk si Abdul Goplak, untuk lewat tai. Kenapa kamu masuk ke situ? Itu bukan jalanmu. Jalan kereta kita pakai jalan mobil. Silakan nggak? Hancur mobil kita.
Udah tahu jalan kereta, kita bawa mobil lewat situ. Blok kita namanya itu. Udah tahu itu jalannya tai, buat tai keluar dari perut, dipakai. Lah gimana enggak goblok? Belum tolol. Kira-kira saya ngomong benar nggak ini? Iya. Diserang paling. Hah? Diserang ambil dia. Iya, ayo nggak apa-apa ini. Iya, dia mati. Saya juga punya pasukan kok. Pasukan saya jin dan malaikat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, umat Islam harus kompak menolak LGBT di Indonesia. Kalau umat Islam mendukung, tunggu, mungkin gempanya akan datang lebih dahsyat daripada gempa Cianjur. Mungkin semuanya kena gempa. Karena kata Allah, ittaqullaha, ittaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Lihat Al-Qur'an surat 8 Al-Anfal judnya jud 8 jud 9 ayatnya ayat 25. Kata Allah, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, kata Allah, terhadap malapetaka, terhadap datangnya bencana, terhadap datangnya malapetaka, terhadap datangnya fitnah, terhadap datangnya bala, di mana malapetaka tersebut, bencana tersebut tidak hanya akan menimpa kepada para kaum LGBT saja, tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa saja, tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat maksiat saja, tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, akan tetapi orang-orang yang tidak berbuat dosa pun, orang-orang yang tidak berbuat zalim pun, mereka yang tidak LGBT pun, mereka semuanya akan kebagian rata kalau ajab Allah sudah turun. Lihat di Cianjur, apakah mereka yang menjadi korban, yang meninggal dunia, yang luka-luka, itu banyak di antara mereka para santri, para kiai yang nggak berbuat dosa, tapi ketika datang bencana kebagian rata. Dulu sudah saya contohkan, kita semuanya naik kapal laut, berlayarlah kapal laut sampai tengah-tengah lautan yang dalam yang luas. Kemudian salah satu di antara kita, misalnya Pak Jepri, membolongi kapal dengan kampak. Kita tahu nih, tapi kita nggak mencegah, cuma nanya doang, Pak Jepri yang ngapain? Iseng nih lagi bolongin kapal. Cuma begitu doang. Ya udah lanjutkan Pak Jepri. Bagus, lanjutkan. Kita naik ke atas. Akhirnya kapal bolong. Begitu kapal sudah bolong, sedikit-sedikit air laut masuk terus. Semakin lama, semakin banyak air laut yang masuk ke dalam kapal. Akhirnya itu kapal tenggelam. Yang tenggelam bukan Pak JP doang. Seharusnya yang tenggelam Pak JP doang kan, karena Pak JP yang berbuat salah kan, membeli kapal. Tapi kita pun yang enggak berbuat salah, yang enggak membeli kapal, kebagian tenggelam. Nah begitulah kalau ajab Allah sudah turun, orang-orang yang tidak berbuat dosa pun akan kebagian. Kenapa kebagian? Karena mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka tidak mau mencegah, tidak mau mencegah, membiarkan saja. Ya akhirnya kebagian juga. Yuk kita jaga negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Ya kita jaga. Ini kewajiban kita semuanya, menjaga negeri kita tercinta. Dengan cara, yuk kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Segini teh masih ada kelompok-kelompok yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi tetap masih dikasih gempa. Apalagi kalau sama sekali tidak ada. Mungkin udah habis Indonesia, mungkin udah habis. Demikian taklim kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami lah, bisa dimengerti dan bisa direalisasikan. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
wal barokah. Allahumma inna nas'aluka shihhata wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu